Shalom anak-anak. Selamat hari Minggu. Wah, nggak kerasa ya Jimmy ya, hari Minggu lagi kita ketemu buat bersama-sama beribadah pada Tuhan hari ini. Ya, anak-anak, Lause percaya kalian semua sudah siap mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita beribadah, Lause mengundang anak-anak untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan, konsentrasi pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Kami mau beribadah pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami dan penerang jalan hidup kami seumur hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Nah anak-anak, nggak kerasa ya kita sudah berada di bulan Desember. Nah anak-anak, biasanya kalau di bulan Desember kita mau merayakan apa nih? Kita mau merayakan hari Natal anak-anak. Hari di mana Sang Juru Selamat turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan dia adalah Raja loh teman-teman. Nah teman-teman, Lause Stephen dan Lause Jimmy mau mengajak kita menaikkan satu pujian dengan penuh semangat. Kita mau menaikkan pujian Dunia Gemar. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersukacita menyanyikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Kenapa kita bersorak? Kenapa kita bergemar? Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Mari kita naikkan pujian Jesus Savior. God sent His Son, is the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend.
Jesus Savior, Jesus Savior, He will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, He will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Nah, anak-anak, kita semua tahu kalau misalnya Tuhan kita itu adalah juru selamat. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, anak-anak. Nah, tapi kita seringkali tidak mempercayai Tuhan kita, anak-anak. Terutama di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang mungkin tidak kita sukai, kita seringkali bertanya, oh, Tuhan itu di mana sih? Kok Tuhan itu nggak ada sih kelihatannya? Kok Tuhan nggak dengar doa aku? Segala macam, anak-anak. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang menceritakan mengenai satu tokoh yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap memegang iman Tuhan walaupun di tengah kondisi yang sulit. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Losa Stephen dan Losa Jimmy mau mengajak kita menaikkan satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Kita menaikkan sama-sama ya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan yang harus ku pilih, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan yang harus ku pilih, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Wah, senang sekali rasanya Profesor bisa berjumpa dengan kalian semua. Sudah lama sekali rasanya kita tidak berjumpa ya. Maaf sekali anak-anak kalau selama ini Profesor tidak bisa menemui kalian. Sebagaimana kalian ketahui, kalau sekarang ini kan sedang terjadi pandemi, ada virus COVID, sehingga kita tidak bisa keluar begitu saja. Semuanya harus melalui protokol kesehatan yang baik dan benar. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia bukan anak-anak, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Nah, Profesor sedih sekali karena kejadian ini serta adanya PPKM membuat Profesor juga harus meninggalkan beberapa penelitiannya Profesor. Bagaimana dengan kalian semua anak-anak? Oh iya, kalian harus sekolah online ya. Nah, anak-anak tidak hanya itu. Hal ini juga membuat Profesor menjadi sedih dan galau. Profesor tidak hanya harus meninggalkan penelitiannya Profesor, tetapi Profesor juga terdampak mengalami dampaknya pandemi COVID ini, anak-anak. Profesor juga kehilangan penghasilannya Profesor. Ini membuat Profesor bingung, sedih, dan nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi kemudian Profesor berdoa kepada Tuhan. Profesor meminta pertolongan Tuhan untuk juga menunjukkan kepada Profesor siapa yang bisa ditunjukkan untuk menjadi panutannya Profesor untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berjalan dalam iman bersama Tuhan. Nah, ketika selesai berdoa, Profesor jadi teringat akan satu tokoh di Alkitab yang tetap setia, tetap mau bersandar pada Tuhan, tetap mau berjalan bersama Tuhan dalam iman, walaupun dia tahu bahwa kehidupan untuk dijalaninya mungkin tidak mudah. Mungkin banyak permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapinya. Begini kisahnya. Pada suatu saat, ada satu keluarga yang memutuskan untuk pindah dari Bethlehem untuk pergi ke Moab. Karena pada waktu itu sedang terjadi kelaparan besar di Israel. Nah, ini adalah Naomi. Dan ini adalah suaminya Elimelek. Mereka mempunyai 2 orang putra, yaitu Mahlon dan Kileon. Lalu tidak lama kemudian Elimelek dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Mahlon dan Kileon memutuskan untuk menikah dengan wanita Moab. Mahlon menikah dengan Orpah dan Kileon menikah dengan Rut.
Akhirnya mereka pun hidup bersama-sama. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, ternyata Mahlon dan Kileon juga meninggal dunia. Kemudian Naomi hanya tinggal bertiga dengan kedua menantunya tersebut. Setelah sekian lama tinggal bersama, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Mereka pun akhirnya bersiap-siap. Mereka beberes menyiapkan barang-barang mereka untuk kembali ke Bethlehem. Di tengah perjalanan, Naomi menyuruh kedua menantunya tersebut, yaitu Orpah dan Rut, untuk kembali ke keluarga mereka di tanah Moab. Mereka sebenarnya tidak mau anak-anak. Tetapi kemudian Naomi memaksa mereka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Orpah memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya di tanah Moab. Tetapi Rut tidak mau. Rut tetap memutuskan untuk ikut dengan Naomi. Akhirnya Naomi menyetujuinya dan mereka pun pulang bersama-sama. Walaupun Rut sebenarnya tahu mungkin kehidupannya tidak akan mudah ketika ia tinggal bersama Naomi. Tetapi dia memutuskan untuk tetap mau menyembah Tuhan, tetap mau percaya dan ikut menyembah Tuhan yang benar. Dia percaya kalau Tuhan pasti akan membantunya di dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Tuhan pasti akan menguatkannya, sehingga dia terus percaya dan tetap berjalan dalam iman, sehingga ia pun tetap memutuskan untuk ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Ternyata ketika kembali ke Bethlehem, apa yang pernah terpikirkan oleh Rut benar-benar terjadi. Tetapi Rut tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan benar-benar membantu Rut. Tuhan menyiapkan segala kebutuhannya Rut. Tuhan menyiapkan bahan makanan. Tuhan menyiapkan pekerjaan untuk Rut. Wah, luar biasa sekali. Iman Rut, dan dia tetap mau berjalan bersama Tuhan walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam tantangan. Itu membuat Tuhan mengasihi Rut dengan lebih dan lebih lagi. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya kepada Rut. Anak-anak, bagaimana dengan kamu? Ya, bagaimana dengan kamu? Benar, kamu. Maukah kamu tetap berjalan dalam iman bersama Tuhan? Ketika kesulitan mungkin datang ke dalam kehidupanmu. Ketika kalian tidak bisa lagi senang-senang. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Maukah kalian tetap setia pada Tuhan? Maukah kalian tetap bergandengan tangan berjalan bersama Tuhan? Profesor yakin kalau anak-anak adalah anak-anak yang merupakan pelaku-pelaku firman Tuhan juga. Profesor yakin kalau anak-anak pasti tetap setia dan percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak, tidak lupa kita mau menghafalkan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi anak-anak ya, Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Profesor mau berdoa bagi kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami harus menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, termasuk saat-saat
pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan tetap menolong kami. Kami percaya kalau Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami Tuhan, untuk kami tetap setia dan senantiasa berjalan bersamamu. Walau kami mungkin tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tapi kami percaya pertolongan tangan Tuhan tidak akan pernah Tuhan jauhkan dari kami Tuhan. Rangkul kami, peluk erat kami Tuhan. Tanamkan hati yang percaya, iman yang kuat Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, keadaan sebenarnya sudah sedikit membaik ya. Jadi profesor sudah bisa keluar, sudah bisa mulai sedikit-sedikit melakukan penelitian lagi nih. Jadi sekarang profesor mau melakukan penelitian dulu ya. Sampai jumpa lain kali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.